kita langsung berikan ke moderator kita kali ini ya. Kak Iya, silakan. Kak Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu guru yang telah hadir melalui Zoom Meeting atau YouTube channel SMP Negeri 28 Surabaya. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam webinar pada hari ini, saya akan bacakan susunan acaranya. Untuk yang pertama adalah pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu ada pembacaan doa, sambutan oleh keynote speaker kita, sesi pemberian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, untuk peserta webinar dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya ulangi lagi, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk peserta untuk Halo Bu Olive, monitor.
dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah berdoa. Silakan Kak Hia untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah kepada saya untuk memimpin doa ini menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain, dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kepadamu segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti acara webinar pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Allah, jadikanlah acara webinar pada hari ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Ya Allah, yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di masa depan. Berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir dalam acara web ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, kecerdasan, serta kearifan dalam mengikuti webinar ini. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yahya. Selanjutnya adalah sambutan dari keynote speaker kita yaitu Ibu Triworo Parnoningrum SPD MPD. Silakan Bu Woro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku, pengurus OSIS sebagai tim panitia yang sangat saya banggakan. Terima kasih juga kami sampaikan sebesar-besarnya kepada Ibu Indah Sutanti selaku tim BNN yang memang selalu setia mendampingi kalian anak-anak pelajar Surabaya yang menyempatkan diri dalam kegiatan harusnya dengan keluarga, maka Bu Indah harus bersama dengan kita. Terima kasih Bu Indah, selamat datang. Kemudian kami mohon juga kepada Bu Indah untuk selalu mendampingi kami setiap saat di mana anak-anak kami membutuhkan bimbingan dari tim BNN, agar anak-anak kami generasi bangsa Indonesia terhindar dari ancaman narkoba yang selalu ada mengitari kita, dan itu semua butuh pengendalian diri yang luar biasa. Saya sampaikan juga terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu guru yang ikut mendampingi anak-anak kita, yang selalu setia untuk mengadakan kegiatan webinar ini yang ke-6 Bu Indah, dan dengan narasumber dari berbagai macam bidang ahli yang kelak harapannya akan bisa memperbesar wawasan anak-anak, memperluas wawasan anak-anak, sehingga kelak anak-anak kami mampu mengasah nalar kritis dan nalar kritis untuk menghadapi situasi yang ada di hadapan anak-anak kami, dan juga menjadikan anak-anak kami menjadi terlindungi dari hal-hal yang menjadikan masa depan mereka menjadi kurang bagus, sehingga mengurangi masa depan cerah yang ada di hadapan mereka. Itu Bu Indah, Bapak Ibu guru, terima kasih. Kemudian mohon izin saya co-host ya. Kenapa saat ini sangat kami dukung sekali upaya anak-anak untuk mendatangkan Ibu Indah, karena kita tahu di masa pandemi ini anak-anak kalian nih anak-anak ya ada di rumah dalam pantauan orang tua langsung. Guru-guru hanya bisa memantau lewat virtual. Kemudian di mana orang tua kalian pun juga harus berjibaku untuk menghidupi kalian dengan harus banting tulang dan sebagainya, agar kehidupan di dalam rumah kalian menjadi tetap mapan, tetap sejahtera walaupun dalam kondisi sulit. Nah, kalian sendiri bagaimana di rumah? Nah, yang ada di rumah ini kalian yang harus sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati agar terhindar dari hal-hal yang sangat membahayakan masa depan kalian. Sekali lagi, mohon izin saya dijadikan co-host dulu. Siapa adminnya ini? Bu Olive, Ibu. Bu Olive, tolong Bu Olive. Saya dijadikan co-host, Bu Olive segera. Sampun Ibu, sampun Oh, Ibu. sudah, mohon izin Bu Indah, saya ingin menyampaikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila bahwa generasi bangsa yang maju adalah generasi bangsa yang bebas narkoba dan generasi bangsa yang mampu menyatakan no secara telak dan mutlak terhadap iming-iming apapun yang terkait dengan narkoba. Untuk itu anak-anak, mari kita cermati bersama video dari yang Ibu share untuk saat ini terkait dengan profil pelajar Pancasila dengan generasi maju bebas narkoba. Ini dah. Ada dua. Ya. Area Nana, saya sharekan sedikit supaya kalian bisa memahami. Tontonan yang kurang dari 1 menit ini mungkin bisa membawa hikmah buat kalian semua.
Bu Indah mohon Hai izin Ma. ya. Hai anak Mama. Ma, tahu nggak sih? Aku kepilih jadi tim basket di sekolah loh. Wah, bagus dong. Mama ngapain sih? Ma, Pa, aku dapat tiket gratis loh buat kita bertiga. Oke. Nara, bajunya masih berantakan lagi. Nara, kita harus gimana, Pak? Nah, anak-anakku, itu sedikit sekelumit bagaimana sedihnya orang tua kalian. Yang sesungguhnya kalian itu berprestasi. Tetapi karena orang tua kalian sibuk mungkin untuk menghidupi kalian, untuk bisa mencerahkan masa depan kalian, untuk mendukung cita-cita kalian, orang tua kalian harus penuh dengan kesibukannya. Maka ternyata di luar itu kalian tidak amanah. Kalian tidak amanah terhadap kepercayaan orang tua yang diberikan kepada kalian, terhadap fasilitas orang tua yang diberikan kepada kalian. Sehingga tanpa sadar kalian tergelincir dalam hal yang kurang menyenangkan. Dan pada saat orang tua mengetahui bagaimana hancur berkeping-keping hati orang tua kalian. Untuk itu anak-anakku, nyatakan secara mutlak dan dengan tegas hati untuk no terhadap bahaya narkoba. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti ulasan Bu Indah yang lebih pakar dalam hal ini akan bisa membuka hati kalian dengan penuh kewawasan dan kearifan akal pikir kalian, sehingga kalian menjadi generasi bangsa yang bernalar, mampu menggunakan nalar kritis sebaik-baiknya untuk menghindari hal yang seburuk-buruknya yang ada di sekitar kalian, untuk bisa mendapatkan masa depan yang secerah-cerahnya. Untuk itu, simak, cermati, dan praktekkan apa yang kalian dapat ilmu hari ini dari Bu Indah, yang dalam hal ini beliau sudah sangat mendalami sekali terkait bagaimana bahaya narkoba, kasus-kasus apa saja yang sudah terjadi di Surabaya, dan itu sangat menyusahkan orang tua kalian. Untuk itu anak-anakku, selamat menyimak, selamat mencermati, dan selamat mempraktekkan ilmu yang kalian dapatkan hari ini. Spendupan, pasti bisa. Unmute Mbak, Spendupan, pasti bisa. Pasti bisa. Siapa saya? Saya Indonesia. Siapa saya? Saya pelajar Pancasila, cerdas, berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah dan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan. Terima kasih Bu Woro atas sambutannya. Setelah itu kita masuk ke sesi pemateri. Kepada moderator yang bertugas dipersilakan. Terima kasih kepada Abi selaku host yang bertugas. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iaulumuddin dari kelas 9E. Izinkan saya untuk memandu acara webinar periode kelima ini yang mengambil tema bersinar, bersih narkoba. Nah, pada hari ini kita kedatangan dua narasumber kita. Untuk narasumber yang pertama adalah Ibu Indah Sutami dari BNN Kota Surabaya. Lalu narasumber kita yang kedua adalah Tang Indra selaku OSIS, Ketua OSIS SMP Negeri 28 Surabaya tahun 2019-2020. Oh iya, sebelum kita mendengarkan materi yang pertama, saya ingatkan kembali untuk teman-teman
yang hadir melalui Zoom meeting maupun YouTube channel SMP Negeri 28 Surabaya. Jangan lupa absensi melalui kolom chat yang tersedia. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube channel SMP Negeri 28 Surabaya. Nah, teman-teman, pasti kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan diberikan oleh kedua narasumber kita. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam materi pertama yang akan diberikan oleh Ibu Indah Sutami dengan waktu penyampaian materi kurang lebih 1 jam. Untuk Ibu Indah Sutami, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Adik Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Triworo Parnoningrum, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bapak Dr. Andi Subandi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan hari ini, serta adik-adik sekolah dari pelajar kelas 9 SMP Negeri 28 yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya di sini adalah salah satu pegawai BNN Kota Surabaya selaku Humas Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya yang berkesempatan. Nah, kita berbagi ilmu, kita berbagi pengetahuan, informasi, bila mana nanti adanya peran serta kalian di sini sebagai garda terdepan dalam pencegahan bersih narkoba khususnya di lingkungan sekolah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Kepala Sekolah kita terkait dengan bagaimana kita menjadi pemuda yang berkarakter, milenial yang sehat. Nah, itu nanti ada saling keterkaitan, saling mengikat, ya. Saya kalian yang di sini yang berwebinar ke-6 ini benar-benar dapat menimba ilmu, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja saya akan share screen terkait dengan pemaparan. Berarti saya nanti diberikan jam sampai pukul berapa, Mas Iya? Karena ini tadi waktunya mundur, jadi sampai jam 9.40 Mas Iya. 9.40. Ya, Bu. Ya, kurang lebih 1 jam ya? Iya, Bu. Ya, baik, kurang lebih 1 jam. Tadi sudah diberikan absensi juga ya di chat kolom dari BNN juga, dari link dari SMP Negeri 28 juga. Yang kedua nanti ada link dari Dektari, Indeks Ketahanan Diri punya BNN RI. Nanti kepada para peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini dapat mengisi sampai finish ya, karena itu terkait dengan peran serta kalian sebagai generasi muda, apa saja yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner itu tolong diselesaikan sampai habis ya. Baik, langsung saja saya akan menampilkan terkait pemaparan pada pagi hari ini. Oke. Jiwa ragaku sehat tanpa narkoba. Ya, di sini ya sesuai dengan temanya pada pagi hari ini ya. Jiwanya juga sehat, raganya juga sehat. Kalau nggak sehat, nggak mungkin ikut webinar ya. Oke.
perkenalan tadi sudah, namun untuk lebih dalam kalian bisa komunikasi dengan saya, Bae Japri, bisa melalui WhatsApp yang ada di depan ya, di depan kalian. Ada lagi di call center. Kebetulan saya juga admin dari call center, jadi selain juga harus memberikan terkait dengan informasi, ada pengaduan masyarakat terkait pelaporan, bagaimana nanti seseorang itu bisa melapor tapi tidak terancam jiwanya, akan kita tindak lanjuti supaya nanti tidak ada yang namanya orang-orang yang dibully, orang-orang yang sebagai korban pelaporan. Nah, bisa melalui di call center ini. Terus kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan terkait dengan media sosial kita. Jadi hari ini kita juga akan menyampaikan terkait media sosial, ada Instagram, ada Facebook, website ya, sekaligus ada Twitter. Nah, ini juga mohon dukungan kepada adik-adik yang ada di sini untuk memberikan komentar, follow ya. Ini kemarin juga ada beberapa sekolah yang sudah memberikan konten TikTok-nya terkait dengan P4GN. Apa sih P4GN itu? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba yang sudah dikirimkan ke kita. Jadi kira-kira temanya terkait kreativitas, terkait ide-ide yang terkait pencegahannya, atau mungkin dampak-dampak negatif ya dari narkoba itu diimplementasikan, dipraktekkan melalui TikTok dengan kata-kata yang sesuai dengan ide kalian sendiri. Jadi bila beruntung dan berkesempatan nanti kita akan posting. Nah, posting TikTok-nya itu supaya nanti banyak teman-teman dari sekolah lain bisa mengikuti. Ada yang mau nggak? Kami berikan kesempatan seluas-luasnya, ya, baik itu bikin pantun, ya, bikin TikTok, nanti bisa dikirimkan langsung ke call center. Nah, itu di media sosialnya kita di @infobnn_kota_Surabaya. Ini ada contoh juga, ada mbak-mbak magang yang ada di BNN kemarin bikin TikTok. Nah, ada dari UPN, ada dari Ubara, ya banyak sekali kampus-kampus yang mendukung peran sertanya ini. Saya nanti follow dan bikin TikTok ya. Isi Bu Indah, untuk ya, waktunya ada sedikit telat, jadi waktunya sampai 9.20 Bu. Waktunya ada ralat. Di berapa? 9.20. 9.20. Iya, Bu. Iya, oke. Baik, saya kan juga akan lebih nanti tanya jawab sama share ya. Mungkin lebih biar fleksibel, efektif. Oke, kita langsung saja. Mungkin di sini sudah ada yang pernah tahu terkait dengan BNN. Ya, cuman di sini saya menyampaikan kenapa sih BNN itu ada. Nah, ya, kata kuncinya tadi apa? Bersinar, kemudian rokok, milenial sehat, dan P4GN. Ya, terakhir juga ada war on drugs ya. Ini adalah kata kunci dari saya. Yang pertama adalah bersinar, kedua narkoba, maaf ya. Ketiga milenial sehat. Kelima ya. Baik, terkait dengan visi misi Presiden Republik Indonesia tentang P4GN ya. Bahwasanya di sini sudah jelas ya tujuan BNN di tahun 2020 hingga 2024 terkait tensi dan indeks pelayanan publik ya, salah satunya melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Nah, dari data angka prevalensi ini di tahun 2020 kita kemarin sudah berhasil memberikan pelayanan terkait tempat rehabilitasi
ya, yang sudah dari instansi pemerintahan maupun dari komponen masyarakat. Sebanyak 94 orang yang sudah berhasil kami selamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Apa saja 94 orang ini? Ini 94 orang ini berdasarkan dari status rawat jalan, status rawat inap, ya, ada dari tingkat pendidikan terakhir dan dari pekerjaan, kemudian jenis narkoba yang digunakan. Ya, ini kenapa kita alhamdulillah di tahun 2020 ini mengalami penurunan ya dari angka prevalensi yang sebelumnya di tahun 2019 kita berhasil merehab 212 ya. Jadi kurang lebih angkanya turun banyak ya. Dari 212 menjadi 94 orang. Ya. Ini kategorinya ada yang usia di bawah 15 tahun di tahun 2020. Ya. Ada 15 orang, kemudian di usia 16 sampai 19 ada 21 orang. Jadi usia produktif ini sangat memungkinkan bagi kalian menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Ya, kenapa? Ya, memang sasarannya adalah anak-anak usia milenial ya, yang gampang terpengaruh karena masih mencari jati diri. Mau jadi apa sih nanti ke depan? Nah, itu makanya kenapa kalian harus punya tekad ya, meyakinkan diri sendiri supaya tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Terus yang kedua adalah indeks pelayanan publik ya, tujuan BNN, mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas. Kenapa? Ya, dari pelayanan yang kami layani salah satunya untuk masyarakat terkait dengan pengaduan masyarakat, pelaporan, itu akan kami terus tingkatkan. Ya, salah satunya untuk pelayanan publik pada saat ini kami membuka penerimaan tenaga kerja kontrak di bagian tenaga satpam yang insya Allah hari Senin besok akan ada seleksi administrasi yang sudah diberikan kepada 20 orang ya. Salah satunya ya harus tahu dulu nih visi misi BNN-nya apa gitu ya. Terus kemudian dari visi presiden tadi ya, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian serta berlandaskan gotong royong. Jadi jelas salah satunya Pancasila yang kita yang berkarakter ya. Kemudian terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika. Sudah pasti ya. Nah, jadi sasaran BNN ini sendiri ada meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian kedua, terwujudnya manajemen organisasi profesional, produktif, proporsional, serta berkinerja tinggi. Nah, dari penanganan penyalahgunaan narkoba, ya, kita harus tahu dulu nih faktanya. Nah, fakta di sini, ya, kita harus dulu tahu fakta dari permasalahan narkoba dulu, ya. Bisnis narkoba menghasilkan uang yang sangat besar, menggiurkan, dan banyak pihak, ya. Kemudian narkoba sudah masuk khususnya melalui jalur laut dan sungai-sungai. Kemudian masih rendahnya niat para penyalahguna untuk pulih, serta tingginya angka coba pakai dan teratur pakai. Maraknya peredaran narkoba di lapas, bandar dapat beroperasi dari dalam lapas, kemudian peredaran sudah merambah ke hingga desa-desa, bahkan siswa SD sudah menjadi sasaran. Serta yang terakhir, modus operandi peredaran narkoba yang berubah-ubah. Nah, makanya kenapa disebut Indonesia darurat narkoba. Karena sudah tidak ada lagi tempat-tempat aman di Indonesia untuk tidak terpengaruh narkoba. Jadi, semuanya kembali lagi pada diri. Ya. Nah, ini dari tahun 2020 ya. Kita sudah mengamankan barang bukti serta kurir yang berhasil kita amankan dari pemutusan jaringan peredaran narkoba. Ya. Di tahun 2020 ini kita sudah mengamankan aset berupa sabu sebanyak 147 ya. Dari tangan para bandar ini 147,06 ini ya bisa kalian sini 1 gram kita bisa menyelamatkan 5 orang nyawa ya. Kalau udah 147 orang kurang lebih kita bisa menyelamatkan berapa?
hampir 600 ya, 600 orang terselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Nah, kenapa kita nggak boleh nih menyampaikan terkait berapa rupiah ya, karena rupiah itu tidak ada harganya ya, karena para bandar ini memang sangat ingin memberikan istilahnya PHP ya, memberi harapan palsu, dikasih uang, oh nanti kamu jadi kurir, kasih uang 200.000 ya. Tapi ternyata pada saat mengantarkan barang haram tersebut ke pesanan, ternyata sudah ada petugas kepolisian yang hadir standby, buntutin kalian ya. Hanya 200.000 saja kalian bela-belain untuk mengantarkan barang yang kalian belum tentu itu barang apa. Ternyata kalian sudah dicokok ya, ditangkap, istilahnya disidak ya. Ikut operasi jaringan penyalahgunaan narkoba. Nah, itu sangat berbahaya karena nantinya minimal penjara yang kalian dapatkan 4 tahun penjara. Bila mana barang yang kalian antar itu lebih dari 0,5 gram. Ya. Kalian nggak menggunakan, malah tambah dijerat dengan pasal-pasal lebih lapis. Bisa jadi kalian dijerat dengan pasal kalian memang kurir. Nah, itu. Makanya perlu diketahui bahwasannya dengan kalian tahu teman kalian itu siapa, kemudian apa ya pekerjaannya yang membantu kalian, supaya kalian dimudahkan istilahnya dengan, oh ya ini saya kasihan nih sama teman saya ini. Jangan ya, harus tahu dulu nih kalian mau ngantar apa, barang apa yang jelas ya, biar nanti tidak terjerumus dalam peredaran narkoba ini. Oke. Di tahun 2021 ya, BNN juga sudah menangkap 2 pengedar jaringan lapas ya. Dari tangan tersangka di tahun 2021 dari Januari hingga Maret kita sudah menyamankan sabu seberat 14,22 gram. Ya, kalau 14 itu otomatis 1 gramnya menyelamatkan 5 orang nyawa, berarti kurang lebih ada 60 orang ya yang kita selamatkan supaya tidak menjadi ketergantungan atau adiksi. Ya, dari lapas ini biasanya memang tadi sudah disampaikan fakta pengawasan narkoba, ternyata jaringan narkoba bisa dilakukan transaksi melalui lapas. Nah, ternyata lapas inilah yang mengendalikan. Nah, salah satunya ada 2 tersangka yang sudah kita amankan yang sekarang sudah dikirim ke Polda Jawa Timur. Oke, langsung ya ke narkoba menurut ketersediaan ya. Ada legal, ada ilegal, ada medikal. Ya, legal itu seperti apa? Legal itu yang bisa kita dapatkan di pasaran, bebas ya. Bisa kita mudah membelinya, baik di apotek maupun toko kelontong. Ada alkohol, nikotin, indonesia. Kemudian ilegal tidak tersedia secara resmi ya. Yang penyalahgunaannya ini sembunyi-sembunyi. Nah, salah satunya heroin ya, sabu-sabu, kokain, ekstasi, ya itu. Kemudian yang medikal. Ada yang tersedia secara resmi di pasaran, namun penggunaannya harus menurut aturan pemakaian dan pengawasan dokter. Contohnya, pasca operasi kita mendapatkan resep dokter supaya kita tidak merasakan sakit pada saat kita dioperasi. Tuhan ya, tuh. Itu seperti morfin, petidin, CTM ya, Panadol, tuh obat-obat yang ada aturan pakainya ya. Biasanya sesak nafas, ada aturan pemakaiannya supaya tidak lagi ada ketergantungan pada saat kita sudah tidak menggunakan atau berhenti menggunakan konsumsi obat-obatan tersebut. Oke. Nah, pemakaian narkotika di luar indikasi medik atau tanpa petunjuk resep dokter secara teratur atau secara berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan sudah disebut penyalahgunaan narkotika. Ya, perlu adik-adik ketahui, indikasi ini ya tidak sesuai dengan aturan pemakaian. Ya, harusnya diminumnya 1 hari itu 3 kali. Namun karena kalian ada ingin penyalahgunaan narkotikanya, kalian minumnya bisa sampai 1 hari 6 kali. Nah,
Itu sudah salah satu bentuk penyalahgunaan narkotika. Dan akan timbul yang namanya adiksi atau teratur pakai. Ya, walaupun itu adalah obat yang kita temukan di pasaran, tetapi bila mana pemakaian kalian tidak sesuai dengan aturan, maka disebut penyalahgunaan narkoba, ya, obat. Oke, bagaimana proses seseorang bisa ketergantungan pada narkotika? Nah, ini ya, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kompromi. Sikap menentang narkoba, tidak tegas, serta mau bergaul dengan pemakaian narkoba. Ya, ini perlu diketahui ya. Kemudian kedua, coba-coba. Ya, karena segan menolak tawaran nih, akhirnya ikut memakai karena ingin mencoba. Nah, ternyata dari coba-coba ini timbul lagi, ya. Ternyata dari coba-coba ini timbul lagi nih toleransi namanya. Sesudah memakai beberapa kali, tubuh menjadi toleran, bisa diterima oleh tubuh. Kemudian perlu penambahan dosis yang lebih besar agar mendapatkan efek yang dikehendaki. Nah, dari tahapan kompromi awalnya diajakin mau sama temannya coba dulu yuk, ya karena dia punya teman yang lingkungannya tidak mendukung untuk berprestasi, malahan lebih bikin kemadesu ya, masa depan suram. Nah, baru kompromi, kecoba-coba, kemudian toleransi. Nah, akhirnya timbul kebiasaan. Kebiasaan ini yang disebut penggunaan narkoba sudah menjadi kebiasaan yang mengikat dan mulai berpengaruh pada kehidupan sosial si pengguna. Nah, jadinya teratur pakai. Ya, kalau sudah kebiasaan ini menjadi senjata kalian, ya, ingat hukuman sudah ada di depan mata. Hanya waktu yang bisa memberikan jawaban kapan kalian akan pertama bisa ditangkap, yang kedua atau kalian tidak punya masa depan. Ya. Salah satunya tidak punya masa depan yang mengecewakan orang tua kita, ya, tidak bikin bangga. Akhirnya banyak efeknya dari dampak kebiasaan kita menggunakan narkoba. Nah, dari kebiasaan ini ternyata ada ketergantungan. Nah, ketergantungan ini adalah keterikatan pada narkoba yang sudah mendalam. Kalau berhenti pakai atau dosis kurang, makanya akan timbul gejala putus obat atau sakau. Ya, kalau sudah ketergantungan ini susah untuk kemana-mana. Pasti bawaannya marah, ya. Kemudian emosinya nggak stabil, akhirnya bikin orang tua yang di rumah ikut jadi sasaran ya amukan kita. Ya. Baru yang keenam adanya tahap intoksifikasi, keracunan karena penyalahgunaan narkoba yang mengalami kerusakan pada organ tubuh dan otak. Bila mana sudah ketergantungan atau sako timbul, kemudian tidak bisa mencapai dengan apa yang diinginkan, akan timbul intoksifikasi. Intoksifikasi ini adalah tahapan pada saat akan mengalami overdosis, ya, atau OD. Ya, bila mana tidak tercapainya ya ketergantungan itu tadi, intoksifikasi akan timbul overdosis melalui pertama tahapannya adalah kejang-kejang pada tubuh, ya, dan tidak sadarkan diri sudah pasti ya. Yang akhirnya pada tahapan yang terakhir adalah meninggal dunia, gitu ya. Ini yang perlu kalian ketahui terkait dengan ketergantungan narkotika ini. Oke. Dari ketergantungan ini, nah akan ada namanya dampak ya. Nah ini mungkin dampaknya bisa langsung ataupun tidak langsung ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Mas Lintangnya nanti mungkin terkait dengan dampaknya. Ini cuma secara garis besar ya. Saya menyampaikan akan banyak uang yang dikeluarkan, dikucilkan sudah pasti. Punya keluarga yang akan mendapat dampak negatif karena keluarga sudah malu ya. Punya anak yang tidak berprestasi atau tidak bisa dibanggakan. Kemudian kesempatan untuk belajar juga hilang. Ya. Kemudian dampaknya bagi tubuh sudah pasti banyak ya, tadi dari organ tubuh, kemudian jantung, ada otak juga ya, tulang ya. Gangguan pada hemoprosik ini adalah gangguan negatif yang ada di jantung. Alat pacu jantungnya sudah tidak stabil. Ya. Kemudian yang ketiga ini traktor urinarus ini karena urinnya mengandung racun, ya, racun ini bersifat berbahaya,
Makanya kenapa racunnya ini keluar melalui urin, yang dimana BNN mempunyai tugas melaksanakan tes urin ya untuk mengetahui apakah urinnya ini mengandung narkoba atau tidak. Ya. Nah, terkait dengan gangguan pada kejiwaan, ya, depresi sudah pasti, ya, kemudian menyebabkan gangguan jiwa berat atau psikotik, kemudian menyebabkan bunuh diri tadi ya, sudah terkait dengan intoksifikasinya, overdosis, kayak bunuh diri, atau mungkin lebih karena dia sudah bisa mengendalikan kebiasaan tadi, karena dia menjadi teratur pakai, dia bisa melakukan tindak kejahatan. Ya, sebenarnya penggunaan narkoba ini sebenarnya sangat sadar pada saat dia melakukan kejahatan. Cuman otaknya ini mengalami halusinasi yang luar biasa. Dia merasakan dia tidak menyelakai, tapi pada saat dia memegang senjata atau memegang alat-alat yang bisa melumpuhkan orang, dia tidak sadar bahwa dia sedang membawa mungkin pistol atau senjata api atau pisau ya untuk membunuh orang. Nah, ini mereka tidak sadar di situ. Oke. Terkait dengan ini, ya narkoba ini ada yang ketinggalan. Ya, salah satunya rokok nih. Ya. Mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana rasanya rokok. Bagi yang cowok-cowok ya. Nah, ini bila masuk ke tubuh kita ya, bermula dari hidung, kemudian mulut, tenggorokan, saluran pernafasan, paru-paru hingga pembuluh darah hingga sampai ke saluran kencing dan kandung kemih. Nah, sekarang ini bukan rokok manual saja ya. Sekarang yang lagi tren adalah vapor. Nah, perlu diketahui ya, pada adik-adik yang ada hadir di sini, bahwasanya vapor ini lebih berbahaya dibandingkan rokok biasa. Kenapa? Dia mengandung liquid ya, bahan dasarnya dari liquid, dari bahan cair. Yang mana ya dari bahan liquid ini diberikan rasa-rasa yang supaya anak-anak milenial ini bisa merasakan, oh ini rasa stroberi, oh ini rasa cappuccino ya. Padahal tidak tahu nih bahaya dari vapor itu apa. Ternyata yang dikeluarkan ini bukan asap, melainkan uap. Nah, uap ini yang tidak bisa keluar dari tubuh kita, makanya uap ini bisa mengendap pada paru-paru kita berupa gelembung-gelembung yang menempel di paru-paru. Dan ini lebih berbahaya ya, karena harus disedot dulu pakai alat yang ada di rumah sakit. Ya rasanya gimana ya, pasti sakit gitu ya. Karena uap ini lebih berbahaya, malah lebih cepat untuk kita mau punya predikat sebagai pasien kanker paru-paru, atau mungkin lebih tepatnya awalnya kena sesak nafas ya, lebih parah. Ya, jadi di sini tidak ingin menstatement bahwa oh berarti rokok ini nggak boleh, bukan. Ya. Semuanya kembali lagi karena rokok ini adalah bahan adiktif yang mengandung nikotin, bukan berarti sehat ya. Ya, kan adiktif ini ada ketergantungan sudah pasti. Namun jarak dari efek negatifnya tidak bisa langsung dirasakan oleh para pengguna rokok. Ya. Jadi bisa jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan baru dirasakan. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Dia merokok dari usia 10 tahun, ya. Ya, 10 tahun itu kelas 4 ya. Dia tidak tahu nih bahwasanya rokok ini memang nggak ada masalah kan, karena aku cowok gitu kan, bahkan perempuan pun juga boleh gitu kan, karena memang tidak ada anjuran haram ya, tidak ada anjuran untuk larangan, karena merokok ini salah satu aset devisa kita ya untuk diekspor ke luar negeri. Nah, jadi dari pengalaman yang ada di depan kalian ini ya, sudah pasti ada fase-fasenya. Tidak bisa langsung. Fase-fasenya ini kita lihat. Misalkan dari penggunaan rokok 1 bulan konsumsi, oh udah kelihatan nih badan saya tambah kurus. Enggak. Ini lebih ke 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Nah, ini dia meninggal di usia 35 tahun ya. Dari 10 tahun ya, kurang lebih 25 tahun dia baru bisa merasakan efek negatif dari rokok tersebut.
Ya, jadi di sini adik-adik bisa pahami bahwasanya si Robi ini ternyata sudah tidak bisa mengkonsumsi makanan dari mulutnya. Kenapa? Karena kerongkongan sudah berlubang. Ya, paru-parunya pun juga sudah diambil nih fleknya, tapi nggak bisa ya. Dia tetap harus terkapar di rumah sakit ya, menjadi bulan-bulanan obat-obatan ya, nggak bisa merasakan nasi pecel enak, nggak bisa merasakan gado-gado atau rawon ya. Nah itu, jadi dia hanya bisa mendapatkan infus ya dari dalam hidungnya melalui makanan yang langsung tembus ke perut ya. Kasihan ya. Oke. Nah, di sini peran serta kalian ya, dari keluarga kalian, lingkungan sekitar kalian, sekolah kalian, serta dari instansi pemerintah sangat dibutuhkan ya. Tidak hanya BNN yang bekerja sendiri. BNN butuh kalian untuk meneruskan, untuk berperan serta menjadi generasi milenial sehat ya, bersih narkoba ya. Kemudian bisa membanggakan keluarga kalian dan sekolah khususnya dengan prestasi-prestasi yang bisa kalian lakukan ya. Kalau sudah pinter di ekskul misalkan, ekskul apa nih? Misalkan ekskul atlet, ada voli, nah, atau mungkin sepak bola, nah, atau lebih ke pengetahuan ya, ikut lomba karya ilmiah, nah, lomba matematika atau lomba-lomba yang lain. Nah, ini perlu kalian teruskan dan kalian pertahankan. Jangan sampai dengan adanya pengaruh-pengaruh teman yang baru bisa jadi menjadi bumerang atau lebih merugikan ke diri sendiri, gitu ya. Di sini harapannya adik-adik bisa benar-benar menjadi garda terdepan sekolah ya, khususnya SMP Negeri 28. Bagaimana nanti bisa adanya konselor sebaya ini nanti akan dihidupkan kembali oleh wali kota. Kemarin kami pun juga sudah menghadap Pak Wali Kota terkait dengan konselor sebaya bisa diaktifkan kembali. Supaya apa? Kita bisa merangkul teman-teman kita yang ada di sekolah. Apalagi insya Allah bulan 7 nanti akan ada tatap muka ya, kalau tidak salah. Saya mendapatkan informasi tersebut. Nah, dari tatap muka ini kan bisa sharing, bisa bertanya kepada teman-teman kalian yang punya kecenderungan dia menjadi penyalahguna narkoba. Oke ya. Baik. Ini ada video yang bisa kalian lihat. Tahu nggak, remaja kalian itu yang gagal bangstret. Emang hidup itu banyak masalah. Di sekolah ada masalah, di rumah ada masalah, sama temen ada masalah, bahkan sama pacar juga ada masalah. Gak perlu narkoba untuk menyelesaikannya. Itu malah bikin masalah baru. Santai aja, hadapi saja. Nanti juga selesai tanpa harus menggunakan. Oke, ya. Jadi ada masalah harus dipecahkan bersama. Ya. Sistem. Ya. Enggak, ini keren itu. Oke. Guys, kalau kamu lagi ada masalah, jangan sampai salah langkah. Iya sih, reaksi setiap orang pas lagi stres itu beda-beda. Jangan pura-pura ceria, padahal masalah beneran. Lebih baik kamu ceritain masalahnya ke orang terdekatmu. Yang dekat. Sampai kamu berpikir untuk lari ke narkoba. Karena narkoba bukan solusi. Yang ada malah bikin stres. Pokoknya, jangan sampai menyalahgunakan narkoba ya guys. Oke. Guys, kalau kamu lagi ada masalah, jangan sampai salah. Oke, banyak cara positif yang bisa kamu lakukan ya. Salah satunya belajar di rumah ya, fokus dengan apa yang kalian ingin cita-citakan ya. Seperti pantun yang berikut ini, pergi ke laut mencari ikan, ikannya senyum, kita pun riang. Bandar narkoba itu meyakinkan, tapi ingat celakanya bukan kepala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik yang ikut
mengikuti webinar ke-6 SMP Negeri 28. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada penyampaian berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Bila mana ada pertanyaan bisa di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Terima kasih kepada Ibu Indah Sultantri dari BNN Kota Surabaya atas materi yang diberikan. Sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya akan berikan 2 kata kunci. Yang pertama adalah generasi milenial. Yang kedua adalah bersinar. Saya ulangi, untuk kata kunci yang pertama adalah generasi milenial, lalu yang kedua adalah bersinar. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya dengan cara mengisi kolom komentar yang tersedia. Atau yang hadir di dalam Zoom bisa mengaktifkan video dan mic-nya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi? Mungkin ada yang raise hand itu, Mas Ilya? Citra Aprilia Susanti, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa Ya Kak, saya ingin bertanya. Bu Indah, Silakan. berapa lama narkoba atau ganja dapat bertahan di dalam tubuh kita? Oke, bagus pertanyaannya. Berapa lama ganja bisa bertahan di dalam tubuh kita? Oke. Gimana moderator, bisa langsung dijawab atau bisa, gimana? Bu. Baik. Bisa langsung dijawab. Baik. Berapa lama ganja bisa bertahan di dalam tubuh kita? Itu tergantung dari pengguna narkoba itu sendiri. Kenapa? Kita nggak tahu nih. Dari pengguna narkoba itu kan ada kategorinya. Apakah dia kategori pengguna ringan, pengguna sedang, ataupun pengguna berat? Ya, bila mana dia pengguna sedang, ya, dia akan teratur pakai. Walaupun dia harus menggunakan, misalkan kalau sudah teratur pakai ini adalah seminggu sekali, ya. Kalau sudah berat itu bisa jadi seminggu 2-3 kali. Itu tergantung dari pemeriksaan dokter rehabilitasi, ya. Nah, dari asesmen yang sudah dilakukan oleh tim medis dari BNN, ya, biasanya asesmen ini mengetahui seberapa konsumsinya dia itu seberapa kali dia menggunakan. Misalkan dia ada pengguna ringan. Dia ringan ini adalah penggunaannya bisa pakai 1 bulan sekali atau mungkin 1 bulan 2 kali. Nah, dan konsumsinya dia berapa batang? Misalkan dari ganja itu kan biasanya dilinting rokok ya. Nah, sampai seberapa kali dia menggunakan. Itu bisa kelihatan dari darahnya, kemudian dari cara dia berkomunikasi dengan tim asesmen kita, itu kelihatan. Dan ini kita tidak bisa mengukur kategori berapa lamanya, karena tergantung dari berdasarkan dia tingkat kerawanan dari kecanduannya ini, apakah dia ringan, berat, seperti itu. Gitu ya Citra. Jadi minimal kita untuk rehabilitasi rawat inap itu 3 bulan ya, maksimal 6 bulan. Itu dari kategori pengguna narkoba jenis sedang ataupun berat gitu ya. Tapi kalau untuk ringan bisa asesmen di kantor BNN melalui rawat jalan saja. Bisa ke Rumah Sakit Menur dan Rumah Sakit Dr. Sutomo.
Jadi kita tidak bisa, ini karena rahasia ya, istilahnya berapa lamanya dia menggunakan, itu biasanya dari face to face antara konselor dengan penggunanya. Begitu. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih. Sama kembali. Silakan kembali lagi ke moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Yasmin Nandia Lutfiana kelas 7G. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yasmin Nandia Lutfiana dari kelas 7G dengan nomor absen 35. Saya ingin contohnya jika minuman keras bisa mempengaruhi tingkat penggunaan narkoba, mengapa ada minuman keras yang diperbolehkan? Standarnya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih untuk Adik Nandia Lutfiana dari kelas 7G. Ya, di sini untuk miras ya, leading sektor miras bukan di BNN ya. Nah, dasar dari miras ini sudah diatur oleh Permenkes ya, dan dari instansi yaitu kepolisian. Jadi untuk apakah miras ini diperbolehkan atau tidak, ya standarnya ini yang tahu dari Permenkes ya, Permenkes serta dari kepolisian ya. BNN ini hanya memberikan terkait dengan dampak dari miras ya. Kenapa bisa mempengaruhi? Nah, narkoba ini salah satunya miras. Nah, miras ini biasanya tidak hanya diminum mirasnya saja, bisa ditambahin pil koplo. Nah, pil koplo ini pun juga tidak diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan narkotika. Namun kita menyampaikan terkait dampaknya. Kalau sudah minum miras, dampaknya seperti ini. Nah, miras ini bisa memicu adanya tindakan kejahatan. Ya, makanya kenapa BNN menyampaikan melalui sosialisasi dari dampak negatif miras ini, tujuannya supaya kita menghindari nih miras ini gitu. Namun untuk standarnya ya mungkin besok bisa kita sharing lagi ya dengan Dinas Kesehatan bagaimana miras ini ada aturannya, lebih ke bagaimana standarnya seperti apa ya, karena BNN tidak punya wewenang ya untuk menjelaskan terkait standarisasi dari miras itu. Begitu ya, Dinandia ya. Semoga bisa membantu pertanyaannya, jawabannya. Iya Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Silakan. Untuk yang selanjutnya mungkin dari Putri Zia Raini. Silakan. Izin bertanya Ibu Indah, bagaimana cara kita mengingatkan kepada teman yang sudah kecanduan oleh rokok atau cara kita mengingatkan teman. Cara kita mengingatkan teman yang sudah kecanduan oleh rokok atau vapor. Baik. Bagaimana cara kita? Nah, banyak cara ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, penyebabnya dia merokok itu apa. Nah, penyebabnya kenapa nih kamu pakai rokok gitu. Apakah uang sakunya berlebihan? Lebih baik buat makan traktir-traktir bakso ya. Atau mau jalan-jalan ke mall ya. Penyebabnya kita harus tahu dulu nih, kenapa dia bisa merokok. Nah, apakah selain dari uang saku dia yang berlebihan, yang kedua dia ikut-ikutan teman. Nah, apakah dia ikut-ikutan teman? Teman seperti apa yang dia ikuti? Nah, terus kemudian kalian harus bisa tahu ya dampak dari rokok ini apa. Kalian bisa menyampaikan dari pemaparan yang tadi sudah saya sampaikan. Kalian bisa menyampaikan nih, ya ini loh, kamu kalau pakai rokok kasih gambar-gambar yang bisa memicu dia untuk tidak merokok lagi, ya. Karena rokok ini adalah pintu gerbang masuknya narkoba. Kalau kamu semakin merokok, gimana nanti kamu mau jadi cita-citanya berhasil? Mau jadi pemain sepak bola, nggak akan kuat karena nafasnya sudah terengah-engah. Atau mau jadi polisi, atau jadi tentara, udah dicek nih ronsennya, paru-parunya banyak flek-flek putihnya, itu pun juga sudah gagal. Apapun yang terkait dengan rokok, kalau kalian dari sekarang ya sudah tahu bahayanya, kalian tidak akan mau untuk merokok lagi karena ya
kembali lagi, banyak fisik yang bisa kita ketahui pada saat kita mengkonsumsi rokok. Walaupun itu tidak kelihatan, namun lambat laun ya, 5 tahun ke depan kalian bisa akan merasakan. Contoh misalkan, nggak usah jauh-jauh, dari bibir ya, bibir yang semakin hitam, kemudian mata yang sudah tidak putih lagi ya, istilahnya ada merah atau bawaannya ngantuk ya, padahal itu dia nggak sakit mata. Itu kelihatan dari penggunaan rokok. Nah, terus kemudian wajah ya, wajah kita kan ketahui ya, pasti akan mempengaruhi karena rokok itu tahu sendiri kandungannya banyak terkandung dengan bahan-bahan yang berbahaya. Ada bahan pembersih kloset, ada bahan dari bahan peracik bom ya. Terus kemudian filter-filter itu dari penggunaan bahan-bahan cat ya. Mungkin kalian bisa searching sendiri di Google. Rokok itu asalnya dari apa sih? Nah, bisa dikasih tahu. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua terkait dengan berhenti mungkin ya, bagaimana dia bisa menghentikan rokok ya. Kembali lagi kita harus lebih mengisi hari-hari teman kita dengan kegiatan positif. Ya, dengan kegiatan positif kalian punya minat bakat, kalian tanya dulu nih, dia punya hobi apa? Ya, mungkin dengan hobi dia misalkan membaca buku atau membuat konten TikTok atau YouTuber, mungkin lebih bagus positifnya seperti itu daripada meluangkan waktu hanya untuk mengisap sedotan rokok yang tidak tahu manfaatnya apa, hanya mengeluarkan asap yang pastinya nggak ada faedahnya gitu ya. Malah dia menikmatinya sendiri saja, tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain seperti itu. Begitu ya Putri ya. Semoga bisa terus bersemangat ya, memberikan informasi kepada teman-teman supaya tidak pakai rokok lagi. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya Lintang Indra selaku Ketua OSIS tahun 2019-2020 mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf sebelumnya Binda, saya mau bertanya. Kalau boleh tahu, kasus narkoba apa yang pernah dihadapi Bu Indah di usia remaja yang dampaknya sangat fatal, supaya mungkin nanti dari pengalaman ini teman-teman bisa tahu dan supaya tidak ikut terjerumus di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih di Lintang. Tahun kemarin ya, kasus narkoba ini BNN menangkap usia 8 tahun. Ya. Dia adalah pengguna narkoba sabu ya. 8 tahun ini dia dari keluarga yang cerai-berai ya, tidak utuh ya. Orang tuanya pun tidak utuh. Dia ikut neneknya ya. Dan pola asuh yang dilakukan neneknya, yang namanya nenek ya, dia tidak mendapat perhatian maksimal. Nah, kemudian dari teman pergaulan ya. Dia ini teman-temannya adalah usia di atas 17 tahun. Awalnya dari dia ini suka diajakin nongkrong sama orang-orang yang lebih dewasa. Nongkrong di warung, akhirnya dicekoin ya sama sabu ya. Ini enak, dibully akhirnya. Sampai dia menjadi pengguna narkoba. Bahkan dia berani mencuri laptop ya tetangganya yang dijual hanya 100.000 untuk mendapatkan sabu-sabu. Padahal tahu sendiri laptop itu mahal. Dia mencurinya ya hanya untuk mendapatkan barang haram tersebut, sabu-sabu tersebut, karena dia sudah ketergantungan. Nah, sekarang sudah direhab ya di rumah sakit supaya nanti ya salah satunya menyelamatkan dia gitu. Masih masa muda, masih panjang, usia 8 tahun tuh SD ya, SD kelas 2, kelas 3 yang harusnya dia harus belajar karena orang tuanya sudah tidak peduli, perhatian kasih sayang tidak ada, dia hanya dari neneknya ya, keluarga yang lainnya tidak mendukung, bahkan lingkungan itu yang mempengaruhi dia ingin menjadi apa ya, negatif sudah pasti, tidak ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh, malah kebalikannya. Alhamdulillah kemarin ditangkap sama BNN, bisa dibantu proses untuk karena asesmen di BNN sendiri, kita ada tim asesmen terpadu, di mana ada Bapas ya, dari Lapas ya, salah satunya untuk perempuan dan anak-anak,
untuk direhabilitasi. Seperti itu ya. Itu kasus yang sangat miris, yang bolak-balik Pak Kepala BNN Kota Surabaya juga menyampaikan melalui media, baik itu online, kemudian elektronik maupun cetak. Usia 8 tahun ini yang sangat berpengaruh di saat dia menggunakan narkoba itu tidak tahu apa artinya, efeknya narkoba itu apa, taunya juga senang-senang gitu. Padahal kembali lagi, masalah itu tidak akan selesai kalau tidak dihadapi, tidak dilakukan bagaimana cari solusi. Begitu. Itu saja yang sangat menghebohkan kemarin ya, kasusnya dari narkoba itu usia 8 tahun sudah menggunakan narkoba. Itu ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita, ngambil hikmahnya. Ternyata ya banyak yang harus kalian lakukan, masih muda, harus mengisi kegiatan positif. Gitu ya. Tetap patuhi orang tua, ya, komunikasi yang baik, ya. Etika kalian menjadi anak yang membanggakan orang tua itu harus kalian junjung tinggi. Sopan santun, ya, cium tangan pada saat kalian pergi, gitu. Atau lebih ke tunjukkan rasa kasih sayang kalian pada saat webinar, ikut berkomunikasi. Oh ya, Ibu, Ayah, tadi aku ikut webinar, misalkan webinar hari ini terkait dengan narkoba. Ini banyak sekali yang disampaikan. Nah, itu kalian bisa tukar pikiran dengan orang tua kalian. Apakah orang tua kalian ini dulunya merokok atau mungkin sekarang sampai sekarang masih merokok? Mungkin dengan adanya webinar ini kalian tahu, oh, bahwasanya bahaya rokok ini seperti ini loh, Ayah. Saya nggak mau Ayah besok nanti aku waktu wisuda S1 atau S2 atau S3 atau kuliah dapat beasiswa, Ayah tambah sakit. Nah, perhatian itu yang perlu kita ketahui, bahwasanya kita pengennya orang tua kita tetap mendampingi kita hingga kita lulus sampai cita-cita kita berhasil. Harapannya gitu setiap orang tua ya. Itu ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Bintang. Kembali ke moderator. Dari Pak Fandi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Silakan, Mas Bandi. Halo, Pak Fandi. Pak Bandi hilang. Kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan dari YouTube channel dari Fatir Zaki. Saya Fatir Zaki Al-Muhsi, kelas 7E. Mau bertanya, Bu. Saya kan pernah baca artikel di luar negeri, ganja diilegalkan untuk pengobatan medis. Apa benar ganja bisa dijadikan sebagai pengobatan medis? Asesmen. Oke, baik ya. Langsung saya jawab, Gandhi. Terkait dengan legalisasi ganja. Sampai dengan saat ini kita masih memegang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan dasar kita melarang ganja sebagai medis, ya. Karena sudah kita ketahui bersama, ya, dari penggunaan ganja ini, ya, untuk kebutuhan pengembangan teknologi, bukan untuk dikonsumsi, ya. Pengembangan teknologi ini untuk lebih bagaimana menciptakan, ya, ganja ini bisa disebut sebagai, ini bukan untuk tenaga medis, ya, bukan untuk keperluan medis, karena di Undang 35 ini ganja sudah masuk kategori narkotika golongan 1. Jadi kita tetap mempunyai landasan bahwasanya ganja tidak boleh digunakan, ya, karena memang sudah masuk kategori golongan 1 narkotika, ya, dari halusinasi, kemudian dari faktor-faktor yang lain, efek-efek negatifnya, gitu ya. Jadi kita masih tetap punya dasar bahwasanya ganja masuk kategori golongan narkotika, yaitu obat-obatan yang dilarang untuk dikonsumsi. Ya, seperti itu. Walaupun nantinya ada legalisasi ganja dan lain-lain, LGN, ya,
ya itu legalisasi ganja nasional itu memang sudah menjadi wacana kita, ya. Banyak sekali pertanyaan dari yang sebelum-sebelumnya kita mengikuti sosialisasi, banyak sekali ganja yang ingin dilegalkan. Namun mereka tidak tahu nih dilegalkan ini kamu sudah pernah belum nyobain gitu kan. Nah, kalau sudah tahu pernah menyobain nggak bakalan medis itu bertahannya sampai setahun 2 tahun lah. Nggak mungkin. Karena apa? Ganja ini sendiri efeknya juga negatifnya banyak ya. Nah, kenapa banyak sekali Aceh ini sudah banyak yang sudah berhasil kita amankan, hampir lebih dari 10 hektar yang ada di pegunungan itu sudah menjadi taman, bukan taman, kebun ya, kebun budidaya diganti bercocok tanam, menanam lombok, tomat, dan rempah-rempah yang lain. Seperti itu. Oke, kembali ke moderator. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Nah, itu Pak Subandi sudah join? Mungkin dari Pak Subandi tadi. Silakan Pak. Mohon maaf suaranya Pak, untuk mic-nya Pak. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, semoga kita semua sehat Bu Indah. Terima kasih Bu Indah atas waktunya untuk memberikan wawasan kepada kita semua, terutama anak-anak kita SMP Negeri 28 Surabaya. Mudah-mudahan semua ini ada guna dan manfaatnya. Bu Indah, ini ada satu yang saya tanyakan. Ini kan lembaga sekolah ya Mbak Indah ya. Enggak apa-apa ya sama panggil Mbak atau Bu ini. Terserah Bapak. Oh iya kan. Oke, Bu Indah aja ya. Bu Indah, ini kan lembaga sekolah ya, terutama SMP khususnya SMP Negeri 28 ya. Ya, ini untuk tadi sudah dijelaskan sedikit, cuma saya masih kurang jelas ya. Bagaimana sih caranya untuk mengetahui kalau anak-anak kita ya bukan hanya di SMP 28, mungkin di kampung juga ya, itu bahwa anak tersebut atau orang tersebut itu mengkonsumsi ya secara luar ya Bu Indah. Oh, orang ini mengkonsumsi narkoba. Nah, ini mohon untuk penjelasannya. Dan kalau mungkin ada, misalkan di lembaga kita ya di sekolah, ya, kemudian di kampung juga kalau mungkin ada, itu bagaimana cara kita menanggulangi? Ya minimal nanti kita bisa untuk sedikit wawasan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi seperti itu. Itu Bu Indah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sundi pertanyaannya terkait bagaimana kita bisa mengetahui ya adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat serta di sekolah. Jadi banyak pertanyaan yang sama yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasannya kita bisa tahu nih dari lingkungan masyarakat. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita punya kecurigaan bila mana ada pengguna narkoba yang mengkonsumsinya ini secara sembunyi-sembunyi. Namun dengan berjalannya waktu kita bisa tahu bahwasanya teman-teman ini atau tetangga-tetangga ini punya dampak negatif ke lingkungan masyarakat ini, salah satunya dengan mengumpulkan teman-teman dari daerah, mungkin luar daerah ya, yang biasanya berkumpulnya di atas jam berkunjung di lingkungan masyarakat sendiri. Misalkan maksimal harus bertamu itu jam 9 malam gitu Pak Bendi. Jadi ada beberapa tetangga yang mungkin masih jam 9, jam 10 mungkin masih bisa ramai ya. Biasanya ada tempat tongkrong-tongkrongan di rumah tersebut. Ternyata di sana ternyata ada transaksi narkoba. Nah, perlu adanya siskamling keliling, misalkan seperti itu, supaya salah satunya untuk menghindari adanya penyalahgunaan narkoba yang berada di lingkungan kita. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui ya, kembali lagi
kita sebagai warga masyarakat atau warga negara yang baik tidak ingin mengejudge atau berasumsi, oh ini tetangganya ini ternyata suka mengurung diri di rumah. Karena kita nggak tahu ya bahwasanya di rumah itu mungkin dia ada kegiatan yang lain ya. Namun dengan adanya kecenderungan kita mencurigai tetangga kita, biasanya ada yang perlu diketahui ya, salah satunya itu dia sering keluar malam. Kemudian tidak jelas keluarnya, mungkin anaknya saja, bahkan orang tuanya pun juga tidak mengetahui. Dan bila mana ada di keluarga kita ada yang seperti itu, kita bisa melihat dari isi kamar ya, kamar tidurnya. Apakah diketemukan adanya benda-benda yang mencurigakan? Contohnya ada pipet ya, pipet itu sedotan atau mungkin tempat bong ya, tempat untuk menghisap sabu, atau mungkin lebih berantakan kamarnya. Nah, kamar tidurnya ini yang berantakan ini biasanya dia tidak punya waktu untuk membersihkan karena pada saat sudah ingin ke kategori kebiasaan atau ketergantungan tadi, dia akan lebih nge-fly sendiri. Dia akan menikmati kehidupannya sendiri pada saat setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Nah, ini pengalaman ya dari teman ya, teman saya ini suami istri ya, laki yang perempuan ini yang melapor ke saya ya, dia tidak mengetahui kalau suaminya ini pakai, cuman dia curiga ya. Curiganya kenapa? Setiap malam pada saat anak-anak sudah tidur ya, kemudian istrinya pun juga sudah tidur, dia pelan-pelan ke kamar mandi. Ternyata dia tidak mengkonsumsi narkoba itu di kamar, namun di kamar mandi. Apa yang diketahui pada saat tahu bahwa dia pengguna narkoba, pada saat itu, mohon maaf, WC-nya itu nggak tahu kenapa nggak bisa digunakan sebagaimana mestinya, dipanggillah tukang sedot ya, tukang sedot WC. Apa yang diketahui? Ternyata di dalam WC itu ada banyak sekali sedotan. Nah, baru tahunya dia pengguna narkoba. Gitu. Nah, di situ dia kecewa, bahkan dia ingin pisah ya, pengen rumah tangganya nggak bagus, pengennya dia cerai gitu. Cuman di sini saya kasih pemahaman, ayo kita rehab gitu ya. Ternyata dengan bujuk rayunya dukungan keluarga, ya dia mau direhab gitu ya. Namun dia tidak mau rawat inap, tapi rawat jalan. Nah, rawat jalan ini yang harus diperhatikan oleh keluarganya karena harus didampingi terus seperti itu, Pak. Jadi ini dari lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat ya. Namun kalau untuk dari sekolah sendiri, kita harus tahu nih Pak, kalau biasanya anak ini sering bolos ya, sering bolos, terus punya temperamen buruk, tidak tahu aturan peraturan sekolah, harusnya masuk pagi jam 6:30 harus sudah apel, maksudnya sudah baris di depan ya, terus dengan seragam yang rapi ya. Ini biasanya anak-anak yang kecenderungan penyalahgunaan narkoba ini dia tidak mengindahkan aturan tersebut, malah dia lebih cenderung dia cuek, dia malah bikin masalah. Misalkan dikasih tahu, diingatkan, malah dia berontak dan mukul. Nah, ini biasanya ada kecenderungan dia akan menggunakan narkoba jenis yang lainnya dan bisa jadi awalnya dari rokok dan miras. Nah, terus kemudian banyak ya yang dilakukan dari penyalahgunaan narkoba ini, anak-anak yang ada di lingkungan sekolah ini lebih sering keluar kelas, dia tidak ikut pelajaran, nggak tahu kemana, entah di kantin, tapi ngobrol, tapi nggak jelas nih, dia ngapain di kantin, dia dia keluar kelas itu ngapain di toilet. Nah, itu perlu waspada dan perhatian dari Bapak Ibu guru selaku penanggung jawab di lingkungan sekolah. Jadi teman-teman yang ada nanti yang tergabung di konselor sebaya per kelas, mohon teman-teman yang seperti ini yang harus kita rangkul. Kita harus peka nih dengan komunikasi yang baik. Karena dengan kita berkomunikasi justru malah teman-teman ini segan untuk oh iya ya, yaudahlah aku nggak usah keluar kelas karena temanku ini sedang mengingatkan. Karena kita ada perhatian, kita ada rasa sayang. Jangan sampai teman-teman sekelas kita ini meninggalkan pelajaran. Karena kesempatan mendengarkan Bapak Ibu guru di kelas tersebut, itu ilmunya tidak akan kembali lagi besoknya atau besoknya lagi.
Justru dengan adanya kita di kelas bersama-sama mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita, itu menjadi pemahaman baru, menambah wawasan baru, jangan sampai ketinggalan. Atau mungkin cuman copas ya, menyalin dengan indah gitu ya, pelajaran-pelajaran dari teman-teman yang sudah menulis atau mencatat. Namun itu tidak bisa dijadikan tolak ukur, dia akan paham. Cuma nyatet aja ternyata nggak paham ya buat apa gitu kan. Jadi komunikasi ke teman-teman konselor sebaya dan membantu Bapak Ibu guru BK selaku pendamping kalian di lingkungan sekolah itu harus kalian berikan informasi yang akurat ya, karena teman-teman ini perlu kita bantu, kita dampingi supaya benar-benar dia tidak menyalahgunakan lebih ke lingkungan negatifnya. Seperti itu sih Bapak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bu Indah, terima kasih, cukup jelas. Berarti nanti kita mungkin kalau sudah tatap muka, kita coba untuk melalui konselor sebayanya, nanti kita adakan istilahnya itu apa ya, sidaknya OSIS atau apa untuk ke kelas-kelas melihat mungkin seperti itu ya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi seperti itu. Terima kasih Bu Indah, terima kasih. Baik, sama-sama Bapak Wali. Terima kasih untuk Pak Bandi atas pertanyaan yang diberikan. Untuk teman-teman, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Karena waktunya sudah selesai, jadi kita langsung ke narasumber kedua. Sebelumnya terima kasih ke Ibu Indah Sutantri atas materi dan jawaban yang telah diberikan. Ya, sama-sama, Mas Iya. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua oleh narasumber kita, Lintang Indra, selaku Ketua OSIS tahun 2019-2020. Untuk waktu penyampaian materi kurang lebih 20 menit. Untuk Lintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya mau share screen. Jadi di sini tadi agak error filenya tidak bisa di share screen. Nanti saya kirim aja ke pribadi, nanti bisa dikirim ke teman-temannya juga. Tadi kan sudah sempat dikuak tuntas oleh Ibu Indah tentang narkoba. Di sini saya hanya ngomong sebentar tentang dampak-dampak dari narkoba tersebut. Jadi yang pertama, narkotika. Oke. Halo Lintang, Iya. coba lagi ya, dicoba lagi di share screen ya. Coba lagi. Dijadikan PDF dulu aja Bu ya. Saya mau ekspor ke PDF dulu. Oh ya, kalau misalkan mau share screen lagi, sudah bisa, coba kamu cek lagi nanti. Kalau sudah di PDF bisa di-share ya. Siap Bu, sebentar. Sambil menunggu Lintang, saya share kata kunci yang ketiga dan keempat. Untuk kata kuncinya adalah narkoba dan juga rokok. Sekali lagi saya ulang. Untuk kata kunci ketiga dan keempat adalah narkoba dan rokok.
silakan bisa dilanjutkan. Iya, sebentar. Ini ada kendala di PDF-nya. Ya. Mungkin bisa saya buka lewat sini saja. Bagaimana ini sudah masuk atau enggak screen-nya? Sudah. Jadi di sini dampak penggunaan narkoba. Yang pertama, pengertian tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah sintesis. Maaf, saya ulangi. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Seperti yang dijelaskan Bu Indah tadi, bahwa narkotika itu memang sangat berbahaya. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat memprihatinkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, dan juga tadi sempat disinggung oleh Bu Indah, yang ada anak yang berusia 8 tahun tapi sudah mengkonsumsi narkoba. Semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama, menyebabkan dehidrasi. Jadi penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Yang kedua, ada halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja penyalahgunaan. Yang ketiga, ada menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Dan yang keempat, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Jadi jika kita mempunyai teman yang mengkonsumsi narkoba, itu sebaiknya jangan dijauhkan atau dikucilkan.
kita juga harus membantu mereka, merangkul mereka untuk bisa sembuh dan pulih dari narkoba tersebut. Jadi jangan sampai kita, ini juga ada gambar orang-orang yang memakai narkoba. Yang pertama itu depresi, dan yang kedua wajahnya bisa-bisa rusak karena mengkonsumsi narkoba. Dan yang terakhir, ayo jauhi narkoba dan jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Lintang dari teman-teman atau Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ulangi lagi dari teman-teman atau Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup saja. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah menyempatkan untuk hadir dan memberikan materi pada acara webinar kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam webinar kali ini. Dalam penyampaiannya mungkin sekian. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada host yang sedang bertugas. Silakan Abi. Ya, terima kasih Kak Iya. Sebelumnya terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir pada Zoom kali ini. Teman-teman, kita sudah masuk di akhir acara webinar nih. Terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan para narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan webinar hari ini. Semoga dengan adanya webinar yang bertema bersinar bersih dari narkoba, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan untuk mendapatkan sertifikat webinar, kalian harus wajib mengisi form yang sudah tertera di flyer webinar. Sebelum kita tutup webinar ini, kita jargon dulu ya teman-teman. Spendupan pasti bisa. Pasti bisa. Spendupan Pasti bisa. Spendupan Pasti bisa. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, tepuk anak, hidup, tumbuh kembang, perlindungan, yes, partisipasi, yes, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Senang. Siapa saya? Saya Indonesia. Siapa saya? Saya pelajar cerdas, berkarakter. Untuk teman-teman yang streaming di YouTube, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video webinar ini ya. Saya tutup webinarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.